Kami dari kelompok B5 dan berikut hasil diskusi kami terkait hasil konsep penelitian tentang pengaruh konsumsi air rebusan daun kelor terhadap profil farmakokinetik kaptoril pada ibu menyusui. Perkembangan kecerdasan anak sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan otak. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan otak anak adalah nutrisi yang diterima saat pertumbuhan otak cepat. Dalam hal ini pemberian nutrisi terhadap bayi dapat melalui proses menyusui air susu ibu, ASI. Menyusui adalah suatu cara yang tidak ada duanya dalam pemberian makanan yang ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi yang sehat serta mempunyai pengaruh biologis dan kejiwaan yang unik terhadap kesehatan ibu dan bayi. Zat-zat anti-infeksi yang terkandung dalam ASI membantu melindungi bayi terhadap penyakit. Pemenuhan kebutuhan gizi pada bayi mutlak diperoleh melalui air susu ibu, ASI, bagi bayi dengan ASI eksklusif. Oleh karena itu perlu upaya perbaikan gizi ibu sebelum dan pada masa pemberian ASI eksklusif. Tanaman kelor, Moringa oleifera, merupakan bahan makanan lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam kuliner untuk ibu menyusui. Hal ini dikarenakan tanaman tersebut mengandung senyawa fitosterol yang berfungsi meningkatkan dan memperlancar produksi ASI, yaitu efek dari laktagogum. Senyawa-senyawa yang mempunyai efek laktagogum yaitu sterol. Sterol adalah senyawa golongan steroid. Obat antihipertensi merupakan salah satu pengobatan yang berpotensi menimbulkan interaksi obat dan makanan. Golongan S inhibitor seperti kaptoril dan lisinopril merupakan pilihan lini pertama pengobatan hipertensi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh air rebusan daun kelor terhadap profil farmakokinetik kaptoril pada ibu menyusui. Berikut kerangka konsep penelitian. Metode penelitian. Pengajuan ethical clearance. Pengajuan ethical clearance dilakukan dengan mengajukan permohonan dan proposal penelitian kepada Komite Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Subjek penelitian. Pada ibu menyusui dengan hipertensi dan sudah mengonsumsi kaptoril 12,5 mg. Selain itu, juga pada pasien berusia 20 tahun atau lebih yang melahirkan dan berencana untuk menyusui bayinya. Kriteria inklusi. A. Ibu menyusui. B. Wanita berumur 20 tahun lebih yang baru melahirkan dan berencana untuk menyusui bayinya. C. Tidak terdapat kelainan. Kriteria eksklusi. A. Subjek penelitian mengalami sakit selama masa perlakuan. B. Subjek penelitian terdapat kelainan. Pengelompokan subjek penelitian. Berikut ini tabel pembagian kelompok perlakuan pada subjek penelitian. Uji utama. Sampel darah venus diambil dari kateter vena lengan bawah menjadi 10 ml tabung Vacutainer yang berisi 0,1 ml K, etilenediamine tetrasitet 0,34 mole per liter. Setelah pencampuran, plasma dipisahkan dari sel-sel darah oleh sentrifugasi sesegera mungkin. Sebuah alias plasma digerakkan oleh 2 jilid etanol dan disentrifuasi. Sisa sampel plasma dan supernatant protein free disimpan di -20 derajat Celcius. Sampel urin dikumpulkan dengan timol yang ditambahkan sebagai pengawet dan disimpan dalam keadaan beku. Assay for of kaptoril konsentrat akan diterbitkan secara rinci di tempat lain. Metode statistik standar digunakan untuk menentukan medians, nilai yang berarti, dan penyimpangan standar. Sebuah program perhitungan digunakan untuk menentukan eliminasi terminal paruh hidup dan AUC menggunakan kalkulator meja komputasi. AUC diukur dengan trapezoidal. Tekanan darah tinggi dihitung sebagai tekanan diastolik dan sepertiga perbedaan antara nilai sistolik dan diastolik. Tekanan darah dan denyut jantung standar dan sampel darah untuk penentuan kaptoril dalam plasma pada 3, 4, 6, 8, 10, 12, dan 24H setelah asupan obat. Pembanding dilakukan pada 24 jam sebelumnya setiap hari belajar dan difraksi untuk 0-4, 4-8, 8-12, dan 1224 jam selama setiap hari pada saat penelitian. Analisis data.
Data yang diperoleh berupa tekanan darah saat awal penentuan sampel penelitian yang diukur dengan metode non-invasif setelah intervensi yang diperoleh dengan pemeriksaan laboratorik menggunakan electrolyte analyzer, analisis statistik. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode statistik standar digunakan untuk menentukan medians, nilai yang berarti, dan penyimpangan standar SD, yang selanjutnya dilakukan analisis dengan uji analisis of variance, one-way ANOVA, dengan signifikansi P kurang dari alfa dan taraf kepercayaan 95%, alfa sama dengan 0,05, untuk mengetahui perbedaan rata antar kelompok. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh konsumsi kaptoril bersamaan dengan air rebusan daun kelor terhadap profil farmakokinetik kaptoril pada ibu menyusui dilakukan uji statistik post hoc. Berikut tabel skema penelitian. Kami dari kelompok B5 mengucapkan terima kasih telah menonton video ini.